Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tema mengenai urgensi memahami dasar agama Islam yang beranggotakan Irma Febriana, Jamaliatul Abna, Rodatun Nisfia, Supriyadi, Zeni Sarah, dan saya Fatimah Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan agama Islam, yaitu pengertian agama. Agama dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran disebut din yang diulang sebanyak 92 kali. Menurut arti bahasa, mengandung pengertian menguasai, ketaatan, dan balasan. Sedangkan menurut istilah etimologi, din dimaknai sebagai sekumpulan keyakinan, hukum, dan norma yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua agama tentunya mempunyai tujuan akhir yang sama. Ditinjau dari sumbernya, agama dibagi menjadi dua macam, yaitu agama samawi atau agama wahyu, yaitu agama yang diterima oleh manusia dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh rasul-rasulnya kepada umat manusia. Contohnya Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ciri-ciri agama wahyu yaitu disampaikan oleh seorang rasul, memiliki kitab suci, kebenarannya mutlak, ajarannya tetap, dan diturunkan kepada manusia secara universal. Yang kedua ada agama budaya, yaitu agama yang tumbuh berkembang melalui proses pemikiran, adat istiadat, dan budaya manusia seperti agama Hindu dan Buddha. Ciri-ciri agama budaya yaitu tidak disampaikan oleh seorang rasul. Kitab sucinya dari pendiri agama, bahkan ada yang tidak memiliki kitab suci. Konsep ketuhanannya, animisme, dinamisme, monoteisme nisbi, kebenarannya tidak universal, ajarannya berubah-ubah, tumbuh dan berkembang sesuai budaya masyarakat penganutnya. Dua, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, yang mengarah pada pembentukan kepribadian peserta didik, baik itu individu maupun masyarakat, yang berdasarkan pada ajaran Islam. Pendidikan Islam, pada kajian tentang keislaman, juga sangat terikat dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan atau eksistensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah Subhanahu wa taala, serta yang membedakan hal tersebut ialah kadar ketakwaannya. Dasar-dasar pendidikan agama Islam. Samsudin Nizar membagi dasar pendidikan agama Islam menjadi 3 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Yang C. Tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang D. Urgensi pendidikan agama Islam di era 4.0. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Muslim saat ini tidak lepas dari faktor modernisasi dan globalisasi yang berdampak pada aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan. Operator slide selanjutnya.
Oleh sebab itu, dalam upaya merekonstruksi pendidikan Islam, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang meliputi. Yang pertama, pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam. Dan yang kedua, pendidikan Islam merupakan sesuatu yang integrated. Dan yang ketiga, pendidikan Islam merupakan lifelong process. Dan yang keempat, pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang dinamis. Dan yang terakhir, pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak mengenai pesan-pesan moral pada peserta didik. Sangat urgen sekali pendidikan Islam bagi manusia, sehingga pendidikan Islam sudah harus diterapkan, sebagaimana Islam mengenal adanya pendidikan sepanjang masa, baik itu secara formal, non-formal, bahkan informal. Oleh karena itu, pendidikan sesungguhnya sudah ditanam dari lingkungan keluarganya sebelum masuk pada tatanan sosial lebih jauh. Suksesnya, pendidikan Islam ini tidak hanya stagnan pada teori dan tujuan pendidikan Islam, melainkan juga harus didukung dengan sistem yang berkembang untuk mengangkat potensi fitrah manusia. Ya, bagian E, peran keluarga dalam penanaman nilai Islam. Menurut para ulama, ajaran Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama, nilai akidah. Menurut Abdul Halim Nipan, beberapa hal yang perlu ditanamkan pada anak berkenaan dengan akidah yaitu membaca kalimat tauhid dan menanamkan nilai kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, nilai ibadah. Meliputi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, serta mengajarkan haji. Yang ketiga, nilai akhlak. Nilai akhlak terbagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap manusia yang meliputi akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap tetangga, serta akhlak terhadap masyarakat. Dan yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. F. Peran sekolah dalam penanaman nilai Islam. Jainuddin Maliki, seseorang sosiologi, mengatakan bahwa lembaga pendidikan berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi tumbuh kembangnya masyarakat. Ia menggambarkan generasi muda memerlukan bantuan pendidikan untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tata nilai sendiri. Sasaran pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kekuatan fisik, intelektual, dan moral yang dibutuhkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Menurutnya, sekolah adalah bagian terpenting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Sebagaimana hendaknya, peran pendidikan atau sekolah memberi peranan untuk membentuk manusia yang utuh dan membawanya bahagia dunia dan akhirat. Sehingga lembaga pendidikan sekolah mempunyai peran yang penting untuk mempengaruhi perkembangan atau membentuk perkembangan pola tingkah laku peserta didiknya. G. Peran Majelis Taklim dalam penanaman nilai Islam. Nah, bisa dilihat pada slide tersebut bahwa Majelis Taklim ini merupakan lembaga pendidikan tetap, memiliki peran yang penting dalam penanaman Islam, nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat Muslim. Peranan Majelis Taklim diantaranya 1. Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai rekreasi rohaniah karena penyelenggaraannya yang bersifat santai. Yang ketiga, sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi. Lalu yang keempat, sebagai sarana dialog antara ulama dengan umat Islam. Kesimpulan,
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan saudara-saudari kita tadi adalah kesadaran akan urgensi ilmu pengetahuan dan pendidikan di kalangan umat Islam tidak muncul secara spontan maupun mendadak. Namun kesadaran ini merupakan efek dari sebuah proses yang panjang dalam pembelajarannya. Kita harus melakukan banyak hal demi terciptanya pendidikan agama Islam seperti yang kita inginkan. Tak luput dari hal itu, peranan keluarga juga sangat penting. Penerapan pendidikan agama Islam terhadap anak sejak dini dalam keluarga sangat memiliki tingkat urgenitas yang sangat besar. Selain itu, sekolah juga berperan penting dalam menjaga nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi tumbuh kembangnya peserta didik. Maka dari itu, perlu adanya penerapan dalam diri mengenai pendidikan Islam secara. Udah kah? Itulah tadi presentasi kami mengenai urgensi memahami dasar agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.